atas lapangan terbuka dan juga disantap langsung sama si burung-burung tadi. Kebayang Wak gimana itu kain putih dibuka langsung burung-burung pemakan bangkai alias nasar tadi itu datang memakan bangkai-bangkai dan juga memakan jenazah sampai habis lalap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Hari ini kita bakal bahas sedikit tentang yang namanya kematian. Semua orang juga bakal semua mati, dan tidak ada yang akan merasakan hidup selamanya. Mungkin beberapa orang takut akan kematian, akan tetapi kematian akan tetap menjemput, dan ujung peristirahatan terakhir adalah kuburan, di mana persemaian dan pemakaman menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk semua jenazah dan juga tubuh kita yang kelak bakal menjadi bagian dari bumi. Akan tetapi ada satu hal yang paling unik jika di Indonesia kita dikenal dengan dua prosesi pemakaman yang terjadi, yaitu kremasi dan juga penguburan. Nah, di negara ini pemakaman dilakukan dengan cara yang unik dan termasuk ke dalam pemakaman yang ekstrim. Kalian penasaran dengan apa yang terjadi? Simak kelanjutannya di video berikut ini. Orang-orang Tibet menyebutnya dengan nama Jator, di mana prosesi ini adalah prosesi pemakaman paling ekstrim di dunia. Dan sebelum aku jelasin semuanya, aku harapkan kepada kalian semua tetap jaga toleransi dan juga saling menjaga, jangan menghujat dan juga memberikan komen yang negatif terhadap budaya orang, karena kita semua adalah bagian dari penduduk bumi dan harus saling menghormati terhadap satu budaya dengan budaya yang lain. Jator atau Sky Burial adalah salah satu pemakaman unik yang terjadi di Tibet ataupun negara Nepal yang dikenal dengan pegunungan Himalaya dan Mount Everestnya yang terkenal dunia. Perlu kita informasikan bahwa budaya ini hanya terdapat di sebagian kecil kelompok suku yang ada di Nepal dan tidak semuanya menganutkan ini, akan tetapi hanya sebagian suku kecil yang terdapat di sana. Nah, prosesi yang digolongkan ke dalam prosesi yang unik serta ekstrim ini, di mana pengemasan jenazah yang dikuburkan tidak dikuburkan secara kremasi ataupun secara penguburan ke dalam tanah, akan tetapi diberikan kepada binatang setelah dilakukan upacara-upacara dan ritual tertentu oleh biksu. Jadi urutan pertama yang akan dilakukan adalah jenazah atau seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi akan didiamkan selama 3 hari di dalam rumah duka, di mana tidak ada boleh satu orang pun untuk mendekati dan juga memberikan sentuhan atau melakukan kontak fisik terhadap jenazah yang sudah 3 hari meninggal dan tak bernyawa. Ritual ini dilakukan sebagai salah satu penyucian diri terhadap jenazah agar kembali secara suci kepada Tuhan dan kembali menjadi fitrah manusia yang bersih dan tanpa noda serta sentuhan dari manusia yang lain yang masih bernyawa. Nah, setelah 3 hari kemudian diletakkan di dalam sebuah peti dan juga rumah duka nih lalu jenazah dibungkus dengan kain kafan dan juga ditekukan seperti sebuah janin yang berada dalam kandungan. Setelah dimandikan, diberikan wangian dan juga berbagai perhiasan. Tibalah hari keempat, di mana prosesi selanjutnya adalah mengangkat jenazah yang mulanya berada di rumah duka dibawa ke sebuah biara. Menurut informasi dan juga sumber yang aku baca pembungkusan secara berbentuk janin ini dikhususkan seperti pengembalian terhadap kembali seorang manusia yang lahir seperti janin dan kembali kepada Tuhannya dalam bentuk janin, yaitu bungkusan besar yang dibungkus pakai kain kafan. Di sini jelas ya guys ya, jenazahnya tidak dibungkus pakai tali pocong, tetapi ditekuk seperti janin dan dibungkus tuh. Aku nggak bisa ngebayangin seperti apa kan, tetapi itu bungkusan kayak bungkusan kue atau kalau kalian pernah ke Terminal Internasional Soekarno-Hatta pernah terlihat, yaitu bungkusan-bungkusan besar ya, kayak gitulah bentuk dibungkusnya jenazah ini dalam bentuk kain putih. Setelah 3 hari yang lalu dibungkus pakai kain putih dan juga setelah disiapkan untuk prosesi selanjutnya, akhirnya si jenazah atau penjasad yang sudah tidak bernyawa ini dibawa ke sebuah biara yang bernama sebuah biara Drigungting Okmil, yang kalau di India umpamanya seperti Sungai Gangga, di mana proses selanjutnya akan dilakukan di biara ini. Informasinya bahwa jenazah yang dibawakan itu tidak boleh siang hari, melainkan malam hari dan dini hari. Di mana setelah sampai di biara tadi diletakkanlah di sebuah altar jenazahnya. Setelah diletakkan di sebuah altar si biksu lalu membacakan doa dan juga mantra-mantra
yang kemudian dihidupkan dupa-dupa di sekeliling jenazah yang telah dibungkus pakai kain putih tadi. Untuk informasi juga bahwa keluarga dan sanak famili lainnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan di mana prosesi tapi pembacaan mantra-mantra dan doa-doa ini dilakukan oleh seorang biksu. Nah, untuk prosesi selanjutnya keluarga dan sanak saudara itu tidak diizinkan untuk lihat sama sekali. Selesai dibacain doa dan juga mantra oleh si biksu, datanglah si Rogyapas, yaitu asisten biksu. Jadi susunannya itu ada biksu, kemudian ada yang namanya Rogyapas, asistennya biksu. Kemudian si Rogyapas ini punya asisten lagi. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk menjalankan tugas mereka. Tugasnya apa? Mencincang daging-daging jenazah yang sudah disiapkan di atas altar tadi menjadi bagian-bagian potongan dadu dan juga potongan cincangan-cincangan yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Udah mereka tuh bawa yang namanya peralatan cincang-mencincangnya, ada pedang, ada parang, ada pisau, semuanya dibawainnya. Datanglah si Rogyapas ini beserta asisten-asisten dapurnya dia yang sudah ahli di bidangnya, kemudian dicincang dan dilaksanakanlah aktivitas cincang-mencincang ini terhadap jenazah yang sudah dilakukan pemantraan tadi. Pokoknya kalian jangan tanya kayak mana bentuk cincang-mencincang itu, aku belum pernah lihat, dan ini aku share buat kalian karena aku baca dari sumber yang terpercaya. Setelah proses cincang-mencincang dan juga gulai-menggulai ini, enggak bercanda, yang namanya setelah mencincang-cincang si daging ini lalu si Rogyapas ini beserta asisten-asistennya itu mengambil tulang belulang si jenazah lagi, lalu menumbuk-numbuknya pakai batu. Ada sebuah alat besar kayak bentuk batu, kayak palu gitu, diketoknya tuh tulang belulangnya sampai jadi kayak bumbu. Tulang belulangnya itu benar-benar jadi halus dan kayak bumbu-bumbu yang siap dicampurkan dengan yang lainnya. Sadis sih memang, tapi ya ini namanya budaya dan tradisi, jadi harus dihargai ya guys. Aku kayak jadi ngajarin tutorial masak pula kan. Setelah semuanya siap, daging-daging tadi yang udah dicincang, dipotong dadu, dipotong panjang kali lebar kali tinggi volume kali lalu disiapkanlah baskom besar berisikan bahan-bahan seperti mentega, susu, air, tepung terigu, pokoknya semua kayak bahan-bahan makanan yang bisa dicampur untuk bikin makanan, kayak daging kurban aja dibuat daging jenazah ini. Setelah semuanya siap dan dicampurkan ke dalam baskom besar tadi, barulah itu hidangan dihidangkan kepada tuannya yang dipanggilkan melalui pembakaran dupa-dupa tadi. Siapakah yang akan menyantap sajian makanan tengah malam ini? Ya jelas itu adalah burung-burung pemakan bangkai yang dipanggil melalui kode-kode alam yang dibakar melalui dupa-dupa tadi. Sesaat setelah itu, si pemakan daging tadi pun datang bermunculan satu persatu hingga mengkelompok tuh di dalam lapangan. Namanya burung nasar, kayak penyanyi dangdut aja. Prosesi cincang-mencincang tadi itu hanya dilakukan oleh orang-orang kaya yang punya ekonomi kelas menengah ke atas. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal kelas menengah ke bawah nih jadi mereka akan diletakkan secara terbuka langsung tuh di atas lapangan terbuka dan juga disantap langsung sama si burung-burung tadi. Kebayang gimana itu kain putih dibuka langsung burung-burung pemakan bangkai alias nasar tadi itu datang memakan bangkai-bangkai dan juga memakan jenazah sampai habis. Jadi ada sebuah kepercayaan di antara orang Tibet kalau misalnya daging itu habis dimakan sama burung-burung tadi orang itu berarti suci. Dia akan tenang di alam sana karena telah dihabiskan melalui panggilan burung-burung yang menyantap daging mereka tadi. Akan tetapi sebaliknya, ketika burung-burung tadi tidur tidak menyantap makanannya sampai habis, maka orang-orang itu bisa digolongkan dalam orang-orang yang berdosa. Makanya aku ingatkan kepada kalian semua, jangan bikin dosa di dunia. Kalau nanti kalian dikubur, jangankan ditanya malaikat, cacing pun ogah makan bangkai kalian. Sama si burung-burung tadi, karena mungkin firasat hatinya si burung-burung ini mengatakan bahwa si manusia yang dimakannya ini banyak dosa jadi mereka ogah untuk makan. Ya ogah, gue makan lu banyak dosa waktu lu masih hidup. Prosesi pemakaman ini juga pernah dijadikan sebuah film dokumenter terkenal di dunia dengan judul The Secret Tower of Himalayas.
Itulah cerita yang mungkin bisa menginspirasi kita semua bahwa adanya keberagaman budaya dan tradisi di seluruh dunia. Dan juga jangan lupa bertoleransi serta menghargai budaya yang lain. Selalu memberikan komentar positif dan juga jangan menebarkan negatif, karena di seluruh dunia itu kita saling menghargai bagaimana apapun itu kepercayaannya dan juga agama maupun tradisi yang ada. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa.